Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki, serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Ada 10 dandanan dan riasan haram untuk kaum muslimah menurut ajaran Islam. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol notifikasi agar saudaraku semuanya tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan menjadikan keindahan itu sebagai bagian dari kehidupan manusia. Salah satu keindahan yang seringkali muncul adalah keindahan seorang wanita yang memakai dandanan dengan riasan yang juga menarik. Sebagai muslimah yang baik dan berusaha menjalankan syariat Allah secara istiqomah, maka wajib tahu beberapa dandanan dan riasan yang haram untuk dilakukan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mempercantik diri dengan membuka aurat. Sebagian wanita Islam masih ada saja yang mempercantik diri dengan membuka aurat. Tidak semua dandanan itu halal walau bertujuan agar lebih indah dipandang suami. Tentang hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ada cara dandan yang haram dalam Islam, misalnya mengikuti cara dandan wanita kafir yang tidak pernah sholat dan tidak menjalankan hukum syariat. Wanita muslimah yang mempercantik diri dengan membuka aurat adalah haram, kecuali telapak tangan dan wajah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjukkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita berpakaian tapi telanjang. Berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium sampai perjalanan ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdil Bar rahimahullah mengatakan, makna kasiyatun ariyatun adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna. Mereka memang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang. Cermatilah, dari sini kita bisa menilai apakah jilbab gaul yang tipis dan ketat
yang banyak dikenakan para mahasiswi maupun ibu-ibu di sekitar kita dan bahkan para artis itu sesuai syariat atau tidak. Yang kedua, menyerupai laki-laki. Perkembangan dalam mode sangat luas, namun ada pembatasan pakaian yang boleh dikenakan oleh seorang wanita. Selama tidak menyerupai pakaian laki-laki, maka tak heran di Arab Saudi pemerintahnya melarang para wanitanya berpakaian tomboy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, dilarang memakai pakaian lawan jenis, termasuk diantaranya menyerupai atau meniru gaya bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Dalam ilmu fikih, perbuatan menyerupai lawan jenis haram hukumnya dengan kesepakatan yang ada. Yang ketiga, berdandan yang mengundang syahwat lelaki lain. Bukan hanya pakaian yang tidak sesuai syariat, tapi juga seorang muslim yang berdandan sehingga membuat pria lain tergoda hukumnya haram. Contohnya, seorang wanita yang berpakaian tertutup namun tipis sehingga membuat lekuk tubuh seorang wanita itu terlihat. Berdandan yang dilarang juga termasuk berkaitan dengan model baju dan juga make up yang berlebihan. Contohnya, penggunaan lipstik yang membuat segi bibir seorang perempuan sehingga seorang pria menjadi tergoda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan melenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Hadis riwayat Mali Al-Muwattata. Yang keempat, menyambung rambut. Menyambung rambut banyak diminati oleh wanita-wanita yang tampil modis, terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal. Hasilnya pun sangat memuaskan, seperti rambut asli. Sepertinya, para wanita itu hanya mementingkan penampilan tanpa memperhatikan bagaimana hukum memperlakukannya. Diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang perempuan menyambung rambut kepala apapun. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, membuat tato. Perbuatan membuat tato ini sama sekali tidak selaras dengan ajaran Islam yang mengajarkan keindahan lahir dan batin. Seni mentato tubuh sangat bertentangan dengan konsep keindahan dalam Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Hal ini pun sampai pada telinga seorang wanita dari Bani Asad yang dipanggil Ummu Yakub. Ia biasa membaca Al-Quran. Ia pun mendatangi Ibnu Mas'ud, lantas berkata, ada hadis yang telah sampai padaku darimu bahwasanya engkau melaknat perempuan yang mentato dan yang meminta ditato, yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Benarkah? Ibnu Mas'ud menjawab, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan itu sudah ada dalam Al-Quran. Wanita tersebut kembali berkata, aku telah membaca Al-Quran, namun aku tidak mendapati tentang hal itu. Ibnu Mas'ud berkata,
Coba engkau baca kembali, pasti engkau menemukannya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang sudah bertato, termasuk para wanita, maka wajib baginya menghilangkannya dengan bertaubat dan setidaknya berusaha menghilangkannya selama tidak merusak tubuh dan menimbulkan rasa sakit di atas kewajaran. Jika menimbulkan rasa sakit di atas kewajaran, maka tidak mengapa baginya untuk tidak menghilangkannya. Cukup ia bertobat, maka akan sahlah sholatnya. Yang keenam, menggunakan parfum di luar rumah. Penggunaan parfum sah-sah saja selama bertujuan untuk menyenangkan hati seorang suami. Namun sayang, saat ini banyak sekali wanita yang menggunakan parfum untuk kepentingan di luar rumah dengan alasan agar lebih wangi dan tidak tercium bau badannya. Namun sebaliknya, justru penggunaan parfum yang berlebihan akan mengundang syahwat kaum pria menjadi tergoda olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sendiri menyebutkan para wanita yang memakai parfum dan keluar rumah layaknya seorang pezina. Na'udzubillah. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian lalu melewati kaum pria agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah wanita pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lihatlah ancaman yang keras ini. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 7. Berlama-lama dalam berdandan. Berlama-lama dalam berhias atau berdandan termasuk ke dalam perbuatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk menjauhi kebiasaan yang buruk tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. 8. Berdandan menyerupai wanita kafir. Berdandan menyerupai wanita kafir atau disebut dengan istilah tasyabuh ini dilarang oleh Allah melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyerupai tasyabuh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selain itu juga Al-Imam Muhammad bin Amir As-San'ani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan seseorang yang menyerupai orang fasik, kafir, atau pada segala sesuatu yang menjadi kesususan mereka, seperti pakaian, penampilan, atau hal lainnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan mereka. 9. Mencukur alis. Bagi kamu yang suka mencukur alis, perlu memperhatikan penjelasan ini. Saat ini banyak wanita yang mengikuti tren mencukur alis yang telah berkembang sejak dahulu ini. Para wanita mencukur dan mengganti bentuk alis sesuai seleranya dengan sulam alis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian terhadap perihal ini. Beliau bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan meminta disambung alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. 10. Berlebihan dalam berdandan.
Berhias atau berdandan yang berlebihan sekalipun untuk keperluan ke pesta atau akad nikah merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam dandanan atau riasan. Selain itu juga, berlebihan membuat seseorang akan boros dan boros itu merupakan salah satu sifat setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan." Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Tidak hanya itu, orang yang berlebihan juga akan menjadi penghuni neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan mereka adalah penghuni neraka." Quran Surat Al-Ghafir ayat 43. Inilah 10 dandanan yang diharamkan dalam Islam. Dengan menyimak video ini sampai akhir, berarti saudaraku semuanya sudah mengetahui dandanan yang bagaimana yang dilarang di dalam Islam. Semoga dengan menyimak video ini bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat, insya Allah semua amalan kita akan diterima oleh Allah dan kita dijauhi dari fitnah kubur dan juga azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.